Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Extra FM dimanapun berada. Kembali pada sore hari ini jumpa dengan bersama saya Davi dan juga rekan saya ada Bro Rahmat ya di program Ruang Narasi ya. Di edisi sore hari ini ya di penghujung bulan kemerdekaan Agustus ya 2023. Kita berdua tentunya sore hari ini bakal mengupas sebuah isu hangat yang lagi jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, di warung-warung ya. Ini sedang hangat dibicarakan mengenai polemik keberadaan 40 ya bro ya. Ya kita tahu lah ya. Akhir-akhir ini isu mengenai 40 yang saya katakan ini diklaim atau gimana nih, atau dicaplok atau gimana nih bahasanya lebih enak gitu ya. Ya, diklaim begitu ya, karena sudah diakui oleh Menteri Dalam Negeri bahwasanya ada 40 yang secara ini masuk wilayah Aceh Singkil, namun diakui Mendagri itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara ya. Ada Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan satu lagi Mangkir Kecil. Dan polemik ini sebenarnya sudah lama ya. Terakhir bahkan catatan saya itu 2017, bahkan di tahun lalu juga pemerintah Aceh Singkil, pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara sudah meninjau langsung ke lokasi tersebut. Nah, lalu kita ingin mengetahui ya sejauh mana sih historinya gitu bro ya. Kenapa kok bisa bro pulau itu berada di Aceh Singkil gitu ya kan, tapi kok diakui oleh Sumatera Utara begitu ya. Dan ya di studio Radio Extra FM sudah kedatangan narasumber ya yang sesepuh Aceh Singkil ya, yang mengetahui gitu ya sedikit banyaknya seluk beluk histori mengenai 40 tersebut. Ada Pak Haji Ismail Saleh Lube. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan fit, walaupun tadi menyupir ya dari Singkil sendirian tadi kemarin. Insya Allah. Iya, insyaallah. Karena ini kepentingan daerah ya dan masyarakat. Ya, oke. Iya, tapi dengan usia Bapak yang sudah sepuh, berapa Pak sekarang Pak? Sudah masuk 3/4 abad. 34. 75. Iya. Oke, baik. Berarti sore hari ini kita akan belajar sejarah nih bro ya. Ya, kalau sudah 35 abad katakanlah ya, berarti ya memang sebelum Aceh Singkil ini terbentuk begitu, dulu masih Aceh Selatan Pak ya. Ya, sudah betul. Di sini Pak ya. Betul. Mungkin Wilayahnya gitu ya. Dan beliau ini ya tokoh masyarakat, pokoknya sesepuh Aceh Singkil ya. Dan sedikit banyaknya mengetahui tentang ini. Dulu kesehariannya apa Pak? Kalau sekarang ya begitulah dengan jualan-jualan gitu ya. Ada juga kita punya kafe di pantai untuk beli bis gitu sana. Setelah itu di sisi waktu lain kita berkecimpung di LSM ya, KOAS, Komunitas Warga Aceh Singkil Lintas Sektor dan Generasi. Oh iya, Pak Ya, Syahril tuh ya, betul, ketuanya Pak ya. Yang kita bangun 2020 kemarin itu. Nah gitu, supaya nanti kita bisa ada saluran lah untuk bisa kita membangun negeri ini. Ya, gitu. Dulu aktif di kelautan Pak, di pelayaran? Ya betul. Saya di kelautan itu sejak tahun 64. Wow. 64 bro. Belum 64. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak pada waktu Pengalaman itu. di laut dulu Pak. Oh ya. Jadi saya kan keluarga juga banyak yang di Sibolga. Jadi pada waktu itu tahun 57 disitulah saya mengenal Pulau Panjang. Oh. Jadi waktu itu masih kapal layar. Jadi Pulau Mangkir Besar itu teluknya sangat bagus kalau untuk berlabuh. Jadi ketika angin lagi tidak ada arah untuk bisa kita belayar atau badai sekalipun, disitulah kita berlabuh. Satu lagi di Pulau Panjang, gitu.
Jadi dulu pulau-pulau itu dihuni sama orang baik dari Gosong maupun dari yang pemiliknya sendiri gitu. Jadi saya mengenal itu tahun 57 itu karena itu masa PRRI. Kalau di Singkil lagi mewah-mewahnya itu namanya barter. Jadi semua dari daerah Sumatera Barat, dari mana semua itu bawa barang-barang itu ke Singkil. Waktu itu kan ada perang saudara namanya ya. Iya. PRRI gitu ya. Jadi kami juga di sana di Sibolga itu kadang-kadang kejar-kejaran dibawa keluarga orang tua ke sana mengunjungi family, ada family di sana. Ya kita juga artinya ikut masuk kuru namanya itu ya. Waktu terjadinya seperti itu serangan-serangan dari gunung gitu ya. Nah, di situ sempat waktu itu terbakarnya BPM atau tangki minyak yang di Sibolga. Saya di situ itu. Pada waktu itu, Pak. Iya. Tahun 64 tuh, Pak ya. Oh enggak, itu tahun 57. 57. Nah, kalau yang tahun 57 itu yang kejadiannya itu. Jadi Bapak dari Tapanuli tadi berlayar ke Singkil, sering singgah di 4 pulau yang sekarang diakui oleh. Waktu itu saya masih anak-anak. Jadi saya dibawa dengan kapal layar itu. Tapi saya terakhir di tahun 85, saya tidak berlayar lagi. Tapi tahun 91, terakhir saya di Pulau Panjang itu bakar-bakar ikan dengan orang kita tamu dari Jakarta gitu. Iya. Ya, jadi ada di generasi ketiga membangun Aceh Singkil di Januari 91 sampai 99. Jadi saya di sana ikutnya gitu. Pada waktu itu. Nah, itu pulau milik siapa, Pak? Kalau menurut begini ceritanya ya, dari awal sebenarnya saya nggak tahu itu pulau-pulau siapa. Iya. Tapi ketika terjadinya pembunuhan di sana dulu di pulau itu, Pulau Panjang itu, namanya kalau nggak silap saya Teku Idris yang terbunuh itu dibunuh oleh orang Gosong. Gitu. Pada waktu itu. Persoalannya barangkali malumlah dulu ya, sepele-sepele barangkali bisa terjadi kan, sehingga dibunuh sama orang Gosong. Nah, pasca itu almarhum Datuk Murad ini berceritalah sama saya. Bercerita dia sama saya, ya Pulau Panjang itu pernah dia yang keluarkan suratnya katanya, kan begitu kan? Suratnya itu, tapi berarti dia bertugas itu sejak tahun 20 lah kira-kira. Sampai merdeka juga dia masih bertugas di pemerintahan kemerdekaan menjadi asisten Wedana namanya gitu. Nah, jadi bercerita kira-kira dulu saya katanya menarik berasteng dari Banduamas Barus yang sebelum Sokam ini daerahnya ini yang saya ceritakan tadi apa? Barus. Tapanuli, Pak. Tapanuli. Iya, ini kampungnya yang di sini. Banduamas. Nah, dia menarik blasteng itu dari Banduamas, dikirim ke sana. Karena pada waktu itu di Banduamas itu mungkin hubungan kurang begitu lancar kemari, oleh beliau menyampaikan sama sepupunya di Barus, tolong diambil itu, dikirim aja ke Medan. Terus dia bercerita, berarti kalau memang itu Banduamas masuk Singkil, jauh ke sana lagi batas Singkil gitu. Jadi jauh. Tapi yang jelas mungkin dia kalau mengikuti aliran sungai barangkali dia Banduamas itu kan sungainya itu bisa jadi itu ke Muara Tapus gitu ya. Saya pun nggak tahu persis. Tapi dia cerita pada waktu itu batasnya itu adalah ujung Simanu itu adalah wilayah Singkil. Itulah batas. Di sana ada sungai. Barangkali dulu batas alam itu mungkin karena sungai ya, ada sungai, ada mungkin laut atau apa, barangkali itu. Jadi saya nggak tahu nih sekarang batasnya sudah jauh kemari kan ke arah Aceh gitu ya. Iya, ke darat. Jadi kita nggak tahu kapan itu beralihnya ke sini. Apa memang beralih karena arus gelombang besar
atau memang karena kepentingan-kepentingan lain dan lain sebagainya, kita akan telusuri nanti. Nah, gitu. Jadi itulah batasnya, itulah di sana. Ujung Simanuk-Manuk bukan batas tapi wilayah singkil. Nah, jadi berbeda ya. Batas ini bisa saja batas ini ujung Simanuk-Manuk, tapi ujung Simanuk-Manuk ini wilayah sana, tapi tidak. Ujung Simanuk-Manuk itu wilayah singkil. Begitulah ceritanya. Langsung saya cerita dengan dia. Berarti ujung Simanuk-Manuk itu bukan berada di pas tugu perbatasan di Laibalno tuh, Pak? Maju lagi jauh ke depan. Ini di pantai. Okay. Ini di pantai, cerita di pantai dulu. Kita suka mengarah di pulau kan? Iya. Di pantai. Nah, kalau dia posisinya di pantai, ujung Simanuk-Manuk wilayah singkil, ya jelas. Pulau Panjang itu sudah dalam, masuklah kalau ambil garis lurus. Udah masuk wilayah Aceh gitu. Masuk wilayah Aceh. Iya, betul. Sementara kita kan sekarang ya mungkin tugu batas itulah Pak ya, perbatasan antara Aceh dengan Sumut begitu Pak. Penandanya kan tugu itu Pak. Sekarang. Yang sekarang, tapi saya juga masih tanda tanya besar tugu itu. Kan prosesnya kan ada. Prosesnya tugu itu berjalan itu sampai di situ di mana? Bagaimana prosesnya? Apakah antara bawahan dengan bawahan baru nanti di atas bermain, itu mengesahkan? Apakah bawahan ini memang menyelidiki terus kronologis dan lain sebagainya sejarahnya atau tidak? Nah, itu yang perlu dipertanyakan ini. Kan begitu kan? Jadi kita akan mengacu kepada di masa pemerintahan Belanda transisi ke masa kemerdekaan. Kan itu aja ditelusuri dia. Jadi kita sebenarnya bukan saja Pulau Panjang itu yang kita harus kembalikan, yang direbut, tapi di daratan juga ujung Simanuk-Manuk itu harus dikembalikan, yang di pantai itu. Jadi gitu. Jadi itu kami cerita kalau nggak silap saya di tahun 67. Begitu saya kembali dari Jakarta, saya kan ada pendidikan pelayaran di Jakarta. Tahun 66 pasca G30 SPKI, saya berangkat ke Jakarta. Tahun 67 saya kembali. Pasca itulah bercerita, disitulah pembunuhan 67 itu. Siapa ini? Teguh Idris, penjaga pulau itu. Penjaga Pulau Panjang tadi. Itu Tengku Idris itu orang kita Aceh Pak? Iya, yang punyanya dari Trumon, orang Tengku Trumon apa? Raja Trumon. Raja Trumon. Iya. Sampai sekarang berarti punya orang tuh Pak? Iya, iyalah. Mungkin udah generasi keberapa gitu Pak ya? Generasi keberapa. Tapi mereka yang pegang surat itu Pak? Ya saya rasa mereka, karena dulu kalau nggak silap saya itu yang cerita ini, yang mengeluarkan surat orang itu dulu. Ini Datuk Albur Murad ini, Datuk Singkil. Nah, gitu. Jadi itulah, jadi masalah yang menyangkut dengan batas-batas tadi. Kalau menurut saya itu perlu ditelusuri kembali dan kita juga harus rebut itu kembali. Dari darat tadi Pak ya, sana daratan ya. Biar nanti ketemu dia. Ditarik garisnya pun ketemu. 4 pulau tadi masuk ke kita. Tapi kalau umpamanya ditarik dari garis pas tugu tuh mungkin ke depan sedikit ya nggak dapat Pak ya. Yang 4 pulau tadi ya. Ke sana lah jadinya Pak ya. Iya, sudah jauh ke dalam. Kalau menurut garis-garis yang lihat di Google itu ya. Iya. Di Google itu gitu. Jadi kita harus betul-betul selektif lah tentang ini. Jadi kalau saya begini, kita balik sekarang, kita yang menuntut sekarang kembalikan itu. Iya. Ujung Sulawes itu, ujung Simanuk-Manuk itu dikembalikan ke Singkil gitu, ke Aceh. Dan itu ada bukti ininya Pak, otentiknya macam mungkin ada semacam dokumen-dokumennya Pak dulu. Kalau saya kan hanya cerita nih. Iya, saksi sejarah begitu Pak ya. Tapi kalau mau menelusuri terus ya, dulu kan dulu kan sudah saya katakan, batas ini dulu kan ada sementara gunung, ada yang sungai. Betul Pak. Iya itu dia. Oke, baik. Jadi kalaupun ada sekarang batas itu bergeser ke sana kemari, ya kita kembalikan aja ke masa lalu itu gimana. Prosesnya kembali kemari ini gimana? Prosesnya yang penting. Kadang-kadang menteri ini juga nggak tahu dia, karena di bawah yang bermain semua ini. Jadi ini satu itu barangkali
politiknya kan di bawah. Itu kan sudah lumrah saja. Pak Menteri tidak tahu dia itu, kalau sudah selesai di bawah, udah kan dia tanda tangan nih. Jadi jangan kita salahkan Menteri juga. Bawahan ini juga kita periksa. Dasarnya dia membuat itu dari mana? Kan itu kan. Kita tegas-tegas saja. Jadi kita minta ini kepada pihak-pihak yang terkait langsung itu, apakah pemerintah provinsi, apa yang pemerintah kabupaten, pusat, supaya ini janganlah jadi menghabiskan energi kita. Janganlah kalau dalam tanda kutip ini jadi politik-politik yang yang membuat kita jadi bermasalah antara kita dengan kita. Padahal kita kan bersaudara ini dengan Tapanuli Tengah ini. Gitu. Jadi kita berharap ini kepada yang di atas ini, damaikanlah negeri ini. Jangan banyak konflik-konflik gitu. Kita meragukan nanti begini ya. Ini akan terjadi nanti konflik horizontal. Ketika ini orang nelayan daripada Aceh, Singkil gitu Pak. Khususnya nanti ya, memang dari Singkil semua, bukan dari Gosong aja, dari Singkil Utara. Melaut ke sana. Ada di sana penangkapan ikan dari Sibolga atau dari Tapanuli Tengah. Terjadi hal-hal yang tidak diingini. Ini bahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini juga harus hati-hati nih. Karena tidak tentu-tentu saja orang cari nafkah namanya kan. Gitu. Jadi kita berharap itulah, janganlah ini dipolitisir, jadikanlah perdamaian itu artinya kita telusuri sebenarnya di mana dan bagaimana caranya mereka, makanya batas ke situ. Ini yang perlu sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan salahnya di gubernur, bukan salahnya di menteri, tetapi coba diperiksa ke bawah. Ada apa di sana? Kan begitu. Tapi Pak, kita lihat berulang kali juga Pak, pemerintah bahkan utusan dari Mendagri sudah turun ke lokasi begitu Pak, katakanlah pada waktu tahun lalu kalau tidak salah saya begitu. Waktu itu masih bupatinya Pak Abdul Musrid gitu, ada dokumentasinya pernah saya lihat gitu Pak. Nah itu tidak cukup membuktikan ya kalau itu milik kita gitu Pak? Sebenarnya saya jadi ketawa juga ini melihatnya. Karena begini, apa yang bisa diandalkan mereka sebagai bukti bahwa mereka milik mereka itu yang perlu kita pertanyakan. Sementara Aceh miliki semuanya. Ya ada. Apakah perlu Tugu itu kita angkat ke Mendagri sana? Kita angkat Tugu itu, Tugu yang dibuat Aceh itu. Kan ada Tugu di situ yang dibuat pemerintah Aceh Pak? Ada. Tugu batas dengan titik koordinatnya. Ini. Pak, Bapak pernah diundang oleh pemerintah untuk memberikan kesaksian seperti ini Pak? Di hadapan mereka? Persoalan. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, ada undangan kabarnya kabarnya orang provinsi Aceh diundang ke Sumatera Utara. Kok di Sumatera Utara bermusyawarah? Itu kan janggal kabarnya ya. Iya. Jadi kan janggal itu. Sebenarnya kalau bermusyawarah itu di pusat. Iya kan? Tidak mungkin kita antara anak dengan anak di tempat anak juga berdamai, tidak mungkin. Tempat orang tua lah. Ya di mana orang tua ya pusat. Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ingin membuat tapal batas, ya sudah berargumennya di sana. Di pusat. Di pusat itu Pak ya. Nah, jadi itu jadi menyangkut dengan undangan tadi, saya terima kasih ini saya radio ini yang baru mengundang saya nih tentang ini. Terima kasih nih. Iya. Nah, kan tidak mungkin kita memasukkan diri kita untuk sebuah ini ya. Tapi saya tadi terima kasih ini kepada radio ini yang telah bisa mengundang saya. Apa yang bisa saya sampaikan ya saya sampaikan kan begitu kan. Ya intinya kita bagaimana
negeri ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kan berbuah manis untuk artinya ketenangan kita bersama kan gitu. Artinya sekarang tinggal kemauan, karena katakanlah bukti autentik itu milik kita sudah jelas ada semua di situ, ya tinggal ya mau nggak sih gitu Pak ya merubah catatan itu, karena keputusan Mendagri itu kan ibarat kata tuh bukan Al-Quran yang nggak bisa dirubah begitu Pak kan. Kan tinggal kita sepakat nih gitu kan. Betul. Bisa kalau kita mau rubah ya kenapa sekarang pun bisa begitu kan. Tapi kalau istilahnya ya mau untuk merubah begitu gitu kan. Ya itu sebagaimana saya sampaikan kepada waspada kemarin itu ya. Cobalah diluruskan kembali. Ya, kalau masalah keputusan menteri itu kan saya bilang ya memang bukan Al-Quran yang bisa dirubah kan. Kalau ini kan masih tapi di bawah juga setiap keputusan itu kan apabila terjadi apabila kesalahan keputusan ini ya begitu kan kan ada di bawahnya itu akan ditinjau kembali. Kan itu kan tinjau aja kembali gitu. Tapi intinya kembali saya katakan kita tidak bisa menerima sebelum ini keputusan dari kepulauan ini, sebelumnya itu ada tapal batas di darat, itu belum bisa kita terima kalau menurut saya. Harus kita kembalikan kepada ke sana lagi. Jadi berarti dua sekarang. Bukan batas di laut saja, tetapi batas di darat juga harus kita kembalikan. Karena beberapa saat yang lalu juga kan warga kita yang di perbatasan Laibalno kan sempat beradu begitu Pak ya dengan yang dari Manduamas soal batas tadi gitu kan. Bahkan tahun lalu gitu kan Wali Namro sempat turun ke situ Pak untuk menyelesaikan itu, tapi ya nggak selesai juga sampai dengan detik ini begitu Pak kan. Ya, memang betul juga apa yang dibilang Bapak kan, dari darat juga ini perlu diselesaikan gitu kan. Tinggal saya tambahkan sedikit, ini sebenarnya saya dulu kan di 2022 di bulan kalau nggak salah bulan Februari saya akan bertemu dengan asisten 1 kantor gubernur di Banda Aceh. Pak Ja'far itu, Dr. M. Ja'far ya, M. Hum itu, pada tanggal 18 Februari. Saya ketemu di kantornya, di ruangannya itu. Saya sampaikan juga ini masalah tapal batas ini. Termasuklah ujung Simanu-Manu ini. Ujung Simanu-Manu itu batas harus tepatnya. Batasnya itu masuk wilayah Aceh. Itu batas. Jangan nanti itu batas ujung Simanu-Manu. Bisa saja batas ujung Simanu-Manu itu antara Aceh dengan ujung Simanu-Manu. Tapi ini tidak. Batasnya ujung Simanu-Manu tetapi masuk wilayah Aceh. Itu yang perlu. Yang kedua, ini sebenarnya kita berharap ini sama pemerintah Aceh ini terutama. Ini singkirkan perbatasan. Selalu konflik itu akan terjadi. Sudah bertahun-tahun. Masalah agama, masalah tapal batas ini lagi. Jadi apa kita biarkan saja begini terus-terusan? Jadi harus tegas, pemerintah Aceh ini harus tegas ini dan turun. Jadi kita yang disingkir ini yang kalang kabut. Bagaimana kita nggak kalang kabut? Semua ada keputusan di sana. Sementara kita fasilitas apa segala macam di sini. Jadi kayaknya seperti diabaikan, kan begitu kan. Ini dipolitisi juga lagi jadinya. Jadi bahan omongan lagi. Apakah ini karena panas-panasnya politik ini sekarang? Politik kok ya. Lagi caleg ini kan. Jadi yang kedua, yang ketiga lagi, ini juga wakil-wakil rakyat kita yang di pusat ini yang bergabung dalam forum bersama itu, baik itu DPD, DPR RI, Forbes itu nggak ada berbicara dia, nggak ada bersuara, kecuali sekali dulu Pak Jamil. Itu saja. Tapi sekedar itu katanya, rencong kiri, rencong kanan. Hilang pulau juga kan begitu kan gitu kan. Tapi ini janganlah, kalau bisa Forbes itu bergeraklah. Selesaikan ini masalah baik konflik agama
ya, maupun konflik perbatasan ini. Selesaikanlah. Jangan kami menderita. Sudah kami miskin di Aceh Singkil ini kan, tertinggal lagi. Padahal Singkil ini kabupaten kota, kabupaten yang terkaya potensi dan sumber daya alam dari para provinsi Aceh. Itu jelas. Ya kan? Jadi ini jangan diabaikan. Singkil ini modal. Tahun 70-an Singkil ini yang membiayai Aceh. Dengan kayunya. Itu kalau sudah habis tahunan itu Aceh itu memekik itu supaya uang cepat di store di sana untuk biayakan HPH dari HPH itu kan. Jadi artinya kita berharap ini baik pemerintah provinsi maupun anggota DPRA dan Forbes tadi itu cobalah turun bersama-sama. Jadikanlah Singkil ini betul-betul artinya dari hati itu betul-betul ikhlas membangun negeri ini, karena ini negeri modal. Jadi itu yang saya rasa yang perlu harapan kita itu. Karena kita lihat juga kan salah satu anggota DPRA dari dapil kita, Pak Asmaudin juga kayaknya berkeras juga itu Pak ya, beberapa hari ini itu agak menyoroti soal 4 pulau ini juga gitu kan. Artinya ya mudah-mudahan dari itu bisa terdorong juga gitu kan. Tapi ngomong-ngomong Pak, di 4 pulau ini apa yang potensi apa Pak yang ditawarkan di situ? Nah, kalau kita pulau banyak kan mungkin wisatanya begitu Pak kan. Kita pengen juga tahu, soalnya saya belum pernah ke situ Pak, terus terang aja. Saya orang pelaut ya. Iya. Pelaut. Ini potensi ikannya di Singkil ini. Di Aceh ini terbesar, malah di Sumatera ini terbesar. Mengapa kita bilang terbesar? Ini ada sirkulasi atau mata rantai yang tidak terputus. Dengan adanya rawa Singkil, dengan adanya sungai terpanjang, ditambah lagi ada minimal 4 sungai kecil-kecil yang mengarah ke laut itu, ke pantai itu semua membawa plankton ikan untuk makanan ikan. Jadi rawa dan sungai itu satu jalan. Dia akan mensuplai ke laut makanan ikan. Jadi itu salah satu ikan. Gitu. Karena ya kita pisah dulu cerita ini ya. Kita berpisah. Ikan ini sebenarnya kalau menurut saya sesuai dengan apa yang di hasil data dari perikanan kita ya, kelautan perikanan itu ada 29.000 sekian ton per tahun potensinya. Jadi 29.000 ton lebih itu per tahun itu kalau kita urut nanti 1 bulan, diurut lagi sampai 1 hari, kita jual dengan harga 15.000 per kilogram, itu 1,2 miliar lebih 1 hari itu. Bisa kita hitung 29.000 sekian ton itu. Ya, bisa 1,2 miliar 1 hari uang di sini. Kali 5% untuk daerah, hitung aja dengan kalkulator. Berapa untuk daerah? Beda dengan sawit. Sawit maaf bicara, dari mulai pembibitan, pembersihan lahan atau reclaiming, baru pembersihan lahan lagi, pupuk sampai kepada buah, ini maaf, ini rawan pencurian. Sementara ikan Allah yang bikin, Allah yang memelihara, tinggal tanpa mengambil. biaya produksi ya Pak, tanpa ada biaya produksi. Tanpa ada biaya produksi. Tapi mengapa kita lalai? Nanti masuk kepada cerita yang saya share ini tadi kemarin. Masuk ke situ, gak ingat orang tuh. Padahal potensi ikan kita sama. Itu salah satu barangkali di sana membuat ke situ. Iya. Karena mereka kalau dulu menurut cerita daripada ada saudara kita di Pulau Banyak, itu ada sekitar 30 unit kapal dari Sibolga itu, ya dari Tapan di tengah itu, yang beroperasi di sini dulu, Singkil. Kali rata-rata 80 ton per bulan orang tuh. Kali 30 unit, 2.400 ton per bulan, kali 12. Jadi
itu semua di sana. PAD-nya mana ada kita? Makanya miskin terus singkil. Jadi kalau kita kupas nanti barangkali masalah kelewatan perikanan, iya bagus. Ya, kita akan siap nanti. Kita harus siap. Semua data-data itu ada sama kita. Jadi artinya mata rantai ini disingkilin lengkap. Saya bilang ya, satu pegunungan berlipat, dataran tinggi, dataran rendah, danau di darat, danau di laut. Danau kita di darat ini nomor 2 terbesar di Aceh, Danau Bungara. Yang nomor 4-nya Danau Paris. Setelah itu ada rawa di pedalaman, rawa di pesisir yang dilindungi. Sungai terpanjang di Aceh, hulunya ada di Bukit Barisan. Hulu yang terjauh ada di kawah-kawah pegunungan Leuser. Ada pantai laut dan kepulauan. Kira-kira di Aceh ini ada enggak seperti ini? Enggak ada. Tapi mengapa? Sebagai yang saya katakan di situ. Ayam di lumbung padi mati kelaparan, itik berenang mati kehausan. Ini adalah singkil. Gali lagi di mana salahnya? Gali lagi di mana salahnya? Pasti ketemu. Atau barangkali di situ juga kan kita lagi eksplor migas. Waduh, barangkali Pak. Kalau itu bicarakan saya kan tidak paham. Tapi Iya. sudah dengar. Iya kan? Iya. Barangkali di situ Iya. salah satu lokasi Waduh, potensinya kalau sempat gitu itu kan? bisa jadi. Ya, kayak itu aja. Jadi itu kan kita kan sebenarnya undang-undang pemerintahan Aceh itu kan kemarin itu kan 30% ya. Iya, 70 Pak. untuk kita kan, 30 untuk bisa saja terjadi itu. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan Pak. Iya, bisa saja. Gitu. Tapi kan saya kan tidak ungkap itu tadi kan. Iya. Saya ungkapkan perikanan yang saya tahu saja. Iya. Karena itu masih sedang dieksplor, Iya. belum tahu kita kan. Tapi intinya kita, kalau memang hak kita itu harus kita kembalikan ke kita. Itu aja yang kuncinya kan. Bukan kita mengambil hak orang. Ya. Telusuri, kembali saya bilang, telusuri dari awal. Kapan batas tapal batas itu berpindah ke sana? Itu perlu kita kaji. Iya. Tanggal berapa, tahun berapa? Siapa yang bekerja di sana? Telusuri. Apa saja dokumen pengantarnya supaya itu ditandatangani bersama? Perlu ditelusuri. Jadi jangan asal nanti sudah Kemendagri menandatangani, mengapa ada presiden? Ya, kalau bagi saya nggak laku itu. Presiden penandatangan nggak laku itu. Kalau benar di bawah baru benar itu presiden. Kalau nggak benar ya nggak benar juga. Jadi Pak ada yang bilang gini Pak, ngapain kita ribut-ribut? Ini kan udah sama-sama kita pulau-pulau Indonesia, kecuali katakanlah pulau itu jadi pulau Malaysia atau apa gitu Pak. Jadi menurut Bapak gimana Pak? Karena di warung-warung itu juga ngapain lah kita ribut-ribut gitu kan, mau udah Sumut pun Indonesia juga, Aceh Indonesia juga. Kalau melihat ini gimana Pak? Begini, sebenarnya kalau itu kita berbicara kakak beradik pun kita begitu juga ya. Satu darahnya kita, mengapa ribut kali sama kakak beradik? Harta warisan itu kenapa ribut-ribut? Udahlah sama adikmu sajalah. Adikmu kurang apa namanya itu ekonominya kurang mendukung, kasihan. Tidak boleh. Kecuali setelah berbagi, nah ini bagus untuk mengubah, itu boleh. Tapi masalah pembagian itu jangan dirobak-robak. Sudah situlah di haknya tuh. Jadi apalagi ini? Bagi tanah. Dan ini akan terjadi seperti saya bilang tadi, konflik horizontal nanti. Apa namanya itu? Jangan sampai nanti terjadi pembunuhan di sana. Ketika nelayan Aceh Singkil nanti, yang khususnya nanti apa namanya itu Kecamatan Singkil Utara, melaut ke sana, ada masalah dengan orang apa? Sebolga atau? Iya, karena udah berpuluh-puluh tahun orang itu di situ mencari nafkah. Jadi ini terjadi konflik nanti, siapa yang bertanggung jawab? Makanya tapal batas ini perlukan.
Jadi efeknya banyak. Artinya kalau dalam bahasa kampungnya multi kan, begitu. Iya ya. Ya baik pendengar kita yang di rumah ya, mungkin ada pertanyaan ya, silakan bisa bergabung melalui layanan interaktif di 0811 881048 atau bisa melalui layanan WhatsApp-nya radio. Jadi kalau kita menilik Pak dari era Gubernur Nova Iriansah bahkan sebelumnya ya, itu sudah didudukan. Nah sekarang Pak, ini PJ Gubernur yang katakanlah ditunjuk langsung oleh Mendagri nih Pak. Aturan bisa nih ya kan? Artinya kan dia utusannya Mendagri nih Pak kan? Ada nilai plusnya tersendiri. Menurut Bapak seperti apa? Saya yakin ada. Karena ini kan orang dari TNI ya, orang teritorial ini, orang tahu di batas-batas ini. Iya. Jadi bukan orang yang tidak paham. Yang tidak paham itu masalah teritorial. Orang yang ini PJ Gubernur ini kan, ini orang betul-betul istilahnya apa ya? Penjaga kedaulatan lah Pak. Kalau masalah batas itu, iya, dia pertahankan itu. Itulah dia kalau memang TNI ini. Itu kan. Ya saya yakin. Asal Pak PJ Gubernur ini artinya kita sampaikan yang benar itu, beliau akan berjuang itu sana. Kembalikan, bukan kembalikan pulonya, tapi kembalikan batas dan yang di darat, supaya nanti jangan terjadi konflik yang seperti yang saya katakan. Iya. Ya apalagi kalau udah menuai polemik ya kan, pasti ya dianggarkan untuk menyelesaikan tapi nggak juga selesai, jadi ada mubazir di situ Pak ya, nggak selesai gitu, padahal dianggarkan untuk menyelesaikan itu gitu kan. Intinya energi. Iya. Energi kita akan terkuras. Kita umpamanya di samping nanti anggaran juga kita waktu Pak. Mestinya kita harus membangun negeri ini untuk begini, melepaskan ini dari ini, ternyata kita dikuras kemarin yang tidak kunjung selesai. Batas di darat, batas di laut, batas yang menyangkut dengan konflik agama lagi gitu. Jadi Aceh ini sebenarnya modalnya besar ya. Kalau bisa dipagar Berlin aja terusannya. Iya. Ini logika Pak, sederhananya ketika 4 pulau tadi kan yang punya orang kita Aceh, Bapak sebut orang Bakongan atau Truman sana gitu Pak. Ini punya kita orang Aceh. Kenapa nggak misalnya kita bangun sesuatu Pak, pemerintah Aceh di situ misalnya membangun cottage atau tempatnya untuk bisa orang berwisata di situ Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya itu kalau pariwisata dibangun di sana itu belum waktunya lagi. Pertama ini kan pulau bukan pulau milik pemerintah. Iya. Milik masyarakat Pak ya. Iya. Jadi kalau kita membangun di situ kan perlu. Jadi sebenarnya kalau membangun di bidang ekonomi ini pemerintah sebenarnya nggak ada wewenangnya di sana. Wewenangnya maksudnya begini, kecuali memang dia badan usaha milik daerah. Oke. Tapi sedangkan pulau yang bagus di sana lagi, yang di kepulauan banyak, ya nggak kan? Karena tugas pemerintah ini kan infrastruktur. Tapi pemerintah kita juga sudah membuat di situ tugu satu dasar, satu monumen yang barangkali suatu tanda bahwa itu milik kita. Jadi kalau memang umpamanya itu tidak juga dipercayai atau bagaimana, ya itu apalagi yang kita harus lakukan. Itu saya rasa sudah cukup. Ya, batas-batas itu kan sudah cukup. Jadi kalau masalah pariwisata atau memang kegiatan-kegiatan bidang ekonomi itu belum mungkin lagi. Dan kita rasa juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya nggak akan bisa juga membangun sesuatu di situ, karena secara hak miliknya bukan punya mereka, walaupun ya katakanlah saat ini Mendagri mengakui teritorialnya milik mereka gitu, masuk ke wilayah mereka gitu kan, tapi kepunyaannya punya orang kita gitu Pak kan. Iya, tapi masalah kepunyaan itu belum bisa kita nyatakan. Karena begini, kepunyaan itu tidak ada
kolerasinya dengan pemilik daerah. Iya. Bisa saja orang Jakarta yang punya itu. Iya, atau juga kita Pak ya. Nah, tapi tetap juga Aceh. Nah, jadi kalau mereka mau bangun di sana ya silakan saja minta IMB-nya di Aceh. Kan begitu kan? Jangan pula nanti mereka membangun IMB-nya nanti di sana. Nggak jadi. Karena dari mana dasarnya, pemiliknya kan ada sudah. Dasar hukumnya daerah itu adalah Aceh. Mengeluarkan suratnya. Jadi kalaupun kita bangun nanti di sana dari luar, ya harus IMB-nya dari Aceh. Dari kita Aceh Pak ya. Nah, jadi nggak mungkin juga kan. Jadi ada perbedaan itu. Nah, mau dibangun sama Sumatera Utara, mau dibangun sama orang Tapanuli Tengah, itu tidak ada urusan. Kalau menurut saya ya. Pak, melihat kasus ini yang masih katakanlah terus berulang, apa sebenarnya, apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam menjaga perbatasannya ini? Kita pengen dapat penjelasan ini juga Pak, mengenai yang pernah disampaikan beliau ya, tentang kalau Aceh ini punya pendaratan ikan yang besar di Lampulo ya, untuk wilayah barat, wilayah timurnya ada di Aceh Timur, di Idi, tapi Singkil tidak ada nih Pak. Tidak ada sama sekali. Tadi juga kita ada bahas orang Aceh ini BL sesuai dengan plat kendaraannya banyak lalai. Orang Tapanuli platnya BB banyak bicara, karena kan banyak juga pengacara dari sana ya Pak. BK banyak kerja. Nah. Dan ini tidak heran lagi nih dengan falsafah kita, rencong kiri kanan, dompet juga hilang Pak. Itu gimana sedikit penjabarannya nih Pak? Artinya itu boleh jadi pendorong aja. Pendorong. Pengingat lah ya Pak. Mengingat saja pendorong. Mudah-mudahan kita tidak teradopsi ke sana. Kan begitu kan. Mari kita rubah. Sebenarnya kita ini sama. Tapi kalau di dalam hidup ini kan sifatnya kan ada tantangan. Jadi setiap ada tantangan itu pasti ada di sana ada peluang. Nah, jadi kalau merasa tidak ada punya tantangan, itu tidak akan ada peluang. Untuk maju itu tidak ada. Itu kuncinya. Nah, kita sudah lama tertantang ini sebenarnya. Tetapi tertantang ini lari. Kan begitu kan? Ya BL tadi Pak. Iya. Bayangkan itu bayangkan itu masalah kita menyangkut dengan perikanan tadi. Saya itu sudah berkali-kali, malah saya merasa terhina. Terhina ini bagaimana enggak terhina kita ya? Tapi karena ini bukan kepentingan pribadi. Kalau istilah di dalam perkantoran itu kan masuk tong sampah. Setiap pembicaraan kita tong sampah. Bukan begitu kan? Padahal nggak pernah dibahas. Kalau sudah dibahas sebenarnya semua solusi akan. Jadi hidup ini sebenarnya kita tidak merasa hebat, tapi kita merasa hebat itu setelah ada perpaduan antara akademisi dengan praktisi. Jadi cerdasnya pimpinan itu di situ, bukan karena diandalkan S-nya itu, S1-nya, S ini bisa saja dia bermain di meja. Ini tengok ya. Potensi kita tadi kan kita akan butuh pelabuhan nih. Pelabuhan ya. Kita di pantai. Ini kita kan di masa Pak Makmur, saya cerita dulu masa Pak Makmur ini ya. Saya sebelum jalan tembus ini ke Aceh Selatan, saya ikut tetap rapat di sana. Mengapa saya ikut rapat? Karena saya tahu Pak Makmur itu kan dia ingat saya karena selama membangun kabupaten itu di generasi ketiga ini, saya selalu jadi ketua panitia, ketua di seksi. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu di bawah saya. Mengapa? Barangkali saya pada waktu karena kepala desa di pasar itu, ekonomi saya cukup tinggi di sana, cukup bagus. Kan begitu diperhitungkan, makanya saya gitu. Nah, jadi kita kembali kepada cerita ini tadi. Artinya kalau potensi daripada laut kita ini ya
dikelola dari dahulunya dengan sempurna, dengan baik. Nah, ini dia pelabuhan tadi. Nah, pelabuhan tadi ya, selain dari kelautan dan perikanan juga barang dan penumpang. Ya. Nah, katakan dulu, saya lupa pula membawa apanya, tapi bolehlah, tidak apa-apa ya. Kita masih ingat saya. Itu Singkil ini yang saya ceritakan tadi, saya minta sama Pak Mamur itu di akhir tugasnya, jadikan Singkil ini simpang 4. Apa simpang 4? Ke utara sudah ada ke Subru Salam, ke timur sudah ada ke Tapanuli Tengah, tinggal ke barat sama ke selatan. Pada waktu itu saya datang tanggal 12 bulan 2 tahun 2009. Pagi-pagi datang ke rumah. Masih ingat saya tanggalnya. Pak, tolong Pak. Di akhir tugas Bapak ini saya minta kenang-kenangan sama Bapak. Apa itu? Supaya ini jalan ini kita tembuskan ini yang ke Aceh Selatan. Inilah Pak. Tapi Bapak kan juga ikut-ikut, Pak Geci juga ikut-ikut musyawarah, masalah walhi dan lain sebagainya, hutan dan sebagainya. Sekarang begini aja Pak. Bapak telepon aja adik saya di Jakarta, namanya Haji Rustam, salah seorang juga pendiri kabupaten. Lobby dulu sana. Waktu itu kan Pak Menteri Kehutanannya itu Pak lupa saya siapa namanya. Zulkifli Hasan, MS Kaban. MS Kaban, betul. MS Kaban. Alhamdulillah bulan 2 ke bulan 9 beliau datang bersama Gubernur Pak Irwandi waktu itu. Ke sana. Ya udah selesai. Kan begitu kan? Jadi artinya cuman pada waktu itu saya pesankan ini jangan dibilang dibuka baru, tetapi peningkatan jalan. Supaya nanti jangan ada masalah yang menyangkut dengan itu. Satu, berarti kan sudah simpang 3 sekarang. Iya. Nah ke lautnya tinggal ke laut. Nah ke laut. Sekarang jarak tempuh. Sekarang ada 6 kabupaten kota di laut. Nias ada 5, Simelu 1. Itu jarak tempuhnya dari Gunung Sitoli ke Singkil, ya, 59 mil. Laut. Baru dari Gunung Sitoli ke Sibolga, yang selama kiblat orang itu Sibolga, 8 kali putar haluan, 82 mil. Kita kan sasaran kita kan pusat industri dan perdagangan di Sumatera ini kan Medan. Ketika akan ke Medan dari Sibolga itu 300 sekian kilometer. Dari Singkil ke Medan itu 270 sekian. Ada selisih 69 kilometer. Sementara di sini 23 kilometer laut. Minimal 2 jam setengah. Di sini ada 63 km, minimal 2 jam. Berarti 5 jam setengah selisihnya. Itu potensi. Nah, jadi artinya Singkil ini di samping sumber daya alamnya juga potensinya. Ini yang direbut. Ayo kembali kita cerita tadi. Kalau ingin, ya itu tadi. Kalau ingin memang menarik mengundang kupu-kupu dan kumbang, ya tanam bunga dong. Iya. Kalau ingin itu infrastruktur pelabuhan tadi yang representatif. Inilah. Jadi saya sejak dari dulu itu yang saya kumandangkan masuk tong sampah gitu. Ya makanya karena ini kepentingan daerah, saya tidak peduli mau dihina, saya tidak peduli. Orang tidak meminta pribadi kok. Dari dulu saya tidak minta. Jadi kehancuran Singkil ini membuat saya jadi jilid 2 berjuang. Di jilid 1 di generasi ketiga membangun kabupaten, ya di jilid 2 ini sepasa saya mengisikan kabupaten. Ini kan saya bangun ini, LSM ini kan memang sudah nggak tahan saya lagi saya. Makanya saya himpunlah seluruh masyarakat itu. Ya pertama memang kemarin itu kita komunikasi dengan Jakarta ya, orang Jakarta. Semua ini himpun, kita berharap ini semua kita akan bergabung lah di KUAS ini.
karena ini milik kita bersama. Bagaimana kita membangun hasil diagnosa kita juga sudah nampak di sini. Dari kuas ini sudah nampak. Mengapa Aceh Singkil ini tertinggal dan miskin? Ya sudah nampak. Ada dari hasil diagnosa itu penyakitnya ini sudah di samping memang komplikasi, kronis lagi. Nah, jadi artinya kita coba ini dengan berbagai tim dokter ya. Ya Pak Sayuri lah sebagai dokter apa? Dokter yang mengepalai. Nanti mungkin yang lain itu dokter-dokter di bidang jantung, di bidang paru-paru, di bidang apa kan begitu kan. Jadi diagnosanya tidak lain ya menurut saya itu tadi. Ya pimpinan kita dari penduduk haram. Dengan sogok menyogok itu. Oke. Coba katakan. Pak, kalau yang itu tahan dulu boleh Pak? Kita nanti ambil topik yang lain gitu Pak ya. Ini menarik tuh. Bisa dipotong nanti. Potong aja. Siap. Oke, Pak, sebelum kita tutup Pak, pesan terakhir Pak untuk pemerintahan kita. Yang dalam bentuk apa kira-kira? Supaya ya ini tidak terulang lagi dan harus diselesaikan. Ya, artinya begini, kita kan ada dua masalah ini. Ya, masalah tapal batas dan masalah keagamaan. Ya kan konflik agama. Jadi kita minta kepada pemerintah ini, apakah ini memang pemerintah provinsi, apakah pusat dan berbagai elemen anggota DPR, forum komunikasi. Forbes tadi, forum bersama ya. Ya, marilah sama-sama kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada negeri ini. Mungkin solusi-solusinya nanti akan kita bedah di sana. Apa yang lebih tepat ini kan, sehingga nanti konflik yang selama ini ada di perbatasan dan jangan sampai Singkil ini nanti menderita terus dengan konflik-konfliknya. Yang kedua ini tadi supaya nanti artinya usaha ini, artinya kemiskinan ini nanti akan bisa hilang dari Singkil, belenggu-belenggu kemiskinan ini gitu. Saya itu saja itu. Itu dasarnya. Oke, terima kasih Pak Ismail Saleh Lubis yang sudah berbagi ya Pak. Mudah-mudahan nih bermanfaat ya, menambah wawasan kita selaku generasi Aceh Singkil biar tahu juga sejarah Pak gitu kan. Tidak iya aja gitu kan, tetapi tahu ya apa yang sudah Bapak sampaikan tersebut dan ya mudah-mudahan ini kembali ke kita gitu Pak ya. 40 tersebut. Oke, Bro, tuntas untuk ruang narasi sore hari ini ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.